Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Suwardi Lawyer, yang membahas tentang masalah-masalah hukum yang sedang eh, viral saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hukuman kebiri yang mulai berlaku di Indonesia. Ya. Nah, hukuman kebiri di Indonesia ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020, yaitu tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ya. Mengapa ini muncul kembali? Ini terkait dengan kasus yang dilakukan oleh Heri Wirawan terhadap muridnya yang berjumlah 13 orang, sehingga jaksa menuntut terdakwa ini dengan hukuman mati atau dengan kebiri kimia. Lalu bagaimana sebenarnya prosedur pelaksanaan kebiri kimia ini? Nah, kalau ditinjau dari segi hukum, ini sudah ada dasar hukumnya tadi, yaitu peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. Lalu apa itu hukuman kebiri kimia? Hukuman kebiri kimia diberikan kepada pelaku persetubuhan dengan kekerasan seksual pada anak. Ini tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tadi. Hukuman kebiri kimia itu sendiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku terpidana khusus kekerasan seksual pada anak. Hukuman ini diberikan untuk menekan hasrat seksual berlebihan disertai dengan rehabilitasi. Ya. Jadi hukuman kebiri kimia ini memang khusus dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Itu pun pelakunya yang dewasa. Kalau pelakunya juga anak-anak, maka ini tidak bisa diberlakukan. Ya, jadi pelakunya dewasa, yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Ya, anak di bawah umur itu kalau menurut hukum itu yang belum genap berusia 18 tahun. Ya. Lalu bagaimana tata caranya pemberian hukuman kebiri kimia ini? Nah, hukuman kebiri kimia ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, jadi dia baru bisa dilaksanakan kalau putusan pengadilan itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Ya. Jadi kalau dia baru putusan pengadilan negeri, itu belum bisa dilaksanakan kalau misalnya terdakwanya melakukan banding. Kalaupun di tingkat banding dia tetap dihukum dengan kebiri kimia, juga belum bisa laksanakan kalau dia masih melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi sampai dia ada putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, baru bisa dilaksanakan hukuman kebiri ini. Nah, berdasarkan tuntutan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tadi, pelaku anak tidak dikenakan tindakan kebiri kimia. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa kalau pelakunya itu adalah anak di bawah umur, maka dia tidak diberlakukan kebiri kimia ini. Nah, menurut pasal 2 ayat 3, pihak-pihak lain yang juga ikut berkoordinasi dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia adalah sebagai berikut. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebiri kimia ini, yang pertama adalah Kementerian Kesehatan. Ya, dalam hal ini mungkin dinas kesehatan yang berada di wilayah hukum tersebut. Kalau wilayah hukumnya Jakarta, ya maka mungkin dinas kesehatan Jakarta. Kalau wilayah hukumnya di Lampung, ya mungkin dinas kesehatan di Lampung yang ada di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Ya. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM, ya tentu saja ini diwakili oleh pengadilan atau kejaksaan nanti yang akan melakukan eksekusi. Kemudian Kementerian Sosial, ya Kementerian Sosial ini nanti mungkin akan terlibat dalam hal-hal misalnya tentang tes wawancara dan segala macam terhadap terdakwa ini. Ya. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia itu dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual pada anak paling lama 2 tahun. Ya, jadi menurut pasal 6, hukuman kebiri kimia dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama penilaian klinis. Nah, ini yang menjadi tugas dari
Kementerian Kesehatan tadi, kemudian kesimpulan, kemudian baru pelaksanaan. Ya. Tahapan hukuman kebiri kimia yang pertama adalah penilaian klinis. Ya. Penilaian klinis dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri atau psikiater. Ya, penilaian klinis terdiri dari wawancara klinis dan psikiatri. Ya, jadi dilakukan wawancara dulu tentang kesehatan terhadap terdakwa ini tadi, kemudian pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, ini yang tahapan hukuman kebiri. Kemudian selanjutnya adalah penilaian klinis, juga harus melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa paling lambat 9 bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Ya. Jadi bisa jadi hukuman kebiri ini merupakan pidana tambahan. Jadi paling lambat 9 bulan setelah dia menjalani hukuman pokok, maka Kementerian Hukum dan HAM melakukan pemberitahuan kepada jaksa. Ya. Kemudian dalam jangka waktu 7 hari setelah pemberitahuan tersebut, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menilai secara klinis. Yang tiga, penilaian klinis dimulai paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan diterima dan hasilnya disampaikan dalam bentuk kesimpulan. Ya. Jadi setelah dilakukan penilaian, maka 7 hari setelah penilaian itu dalam bentuk kesimpulan itu disampaikan kepada pihak jaksaan atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah tersebut. Nah, pada tahapan kesimpulan hukuman kebiri kimia tercantum dalam pasal 8. Ya, kesimpulan tersebut disampaikan untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Kesimpulan harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan dari jaksa. Ya. Jadi kesimpulannya paling lambat harus sudah diterima 14 hari dari pemberitahuan jaksa ya. Kemudian negara mana saja yang sudah melaksanakan kebiri ini? Sementara ada 8 negara yang telah menerapkan kebiri ini terhadap pelaku pemerkosaan. Yang pertama itu ada Inggris. Inggris ini telah menerapkannya sejak tahun 50-an. Kemudian Amerika Serikat, hukuman kebiri kimia pertama dijatuhkan terhadap John Money, psikolog dan seorang Amerika pada tahun 1966. Di tahun 66 Amerika juga sudah melaksanakan hukuman kebiri. Kemudian Korea Selatan ini mulai menerapkannya tahun 2011. Kemudian Kazakhstan ini dimulai tahun 2018. Kemudian Rusia 2011, kemudian Polandia 2009. Dan Indonesia itu telah hukuman kebiri kimia telah disahkan pada tahun 2016. Ya, jadi walaupun sudah disahkan 2016, namun peraturan pemerintahnya baru disahkan tahun 2020 yang lalu ya, tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia itu sendiri. Ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Ya, jadi setelah ada kesimpulan bahwa yang bersangkutan ini layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia. Ya. Nah, jadi itu yang beberapa hal yang terkait dengan hukuman kebiri kimia ini. Ya. Kemudian hukuman kebiri kimia ini juga punya efek samping. Ya. Yang pertama, kekuatan otot menurun ya setelah orang itu disuntik dengan kimia yang berhubungan dengan kebiri ini. Dia akan kekuatan ototnya akan menurun, kemudian bisa terjadi osteoporosis, kemudian anemia ya. Kemudian lemak meningkat yang berisiko memunculkan penyakit jantung dan pembuluh darah.
kemudian penurunan fungsi kognitif. Selanjutnya membuat pria mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Ya. Kemudian berpotensi mengalami kemandulan dan memungkinkan tidak memiliki sel spermatozoa. Ya. Jadi ini akibat kalau terjadi kalau dilakukan kebiri kimia ini. Ya. Jadi bukan hanya Indonesia sudah menerapkan kebiri kimia ini, jadi beberapa negara tadi yang sudah disebutkan, ada 8 negara yang sudah melakukan kebiri kimia ini. Ya. Kemudian di pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa apabila kesimpulan menyatakan pelaku tidak layak untuk dikenakan hukuman kebiri kimia, maka pelaksanaan tindakan ditunda paling lama 6 bulan. Ya. Jadi setelah dilakukan uji klinis, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisik tadi, ternyata dia tidak layak untuk dilakukan kebiri kimia, maka itu akan ditunda selama 6 bulan. Ya. Kemudian setelah 6 bulan dia dicek kembali, kalau dia memang layak maka akan dilanjutkan. Kemudian di pasal 10 ayat 2-nya dia menyatakan selama masa penundaan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. Ya. Nah, jika pelaku persetubuhan disimpulkan tidak layak mendapat hukuman kebiri kimia, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Ya. Jadi setelah ditunda 6 bulan, selama 6 bulan lakukan pemantauan, kemudian dicek kembali ternyata juga masih tidak layak, maka jaksa akan melakukan pemberitahuan kepada pengadilan yang memutuskan perkara itu bahwa pelaku tidak layak untuk dilakukan hukuman kebiri kimia dengan melampirkan hasil kesimpulan dari tenaga medis tadi. Ya. Nah, demikian mungkin terkait dengan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, ya. Jadi yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada materi-materi yang lain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.